Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama dan Edi Susanta 28. Kali ini tim dari Cakra Panorama dan Edi Susanta 28 berada di Desa Suci, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kali ini kami akan sedikit mengulas sebuah prasasti, yaitu prasasti Cungrang. Prasasti Cungrang sendiri itu terletak di Desa Suci. Nah, prasasti Cungrang itu peninggalan dari Empu Sendok yang bergelar Sri Maharajasa Rakai Hino. Prasasti itu sebuah peninggalan pada era atau pada abad ke-9, yaitu dari Empu Sendok. Dan di prasasti itu sendiri terdapat dua nama tempat yang disakralkan, yaitu Cungrang dan Pawitra. Nah, di sini itu adalah isi dari sebuah prasasti Cungrang. Nah, prasasti Cungrang sendiri itu yang diberikan atau diberikan oleh Raja Medang, yaitu Empu Sendok, sebagai untuk penanda tanah sima atau perdikan. Nanti lebih jelasnya lagi, nanti kita akan bertanya pada juru kunci. Pak Edi, ada tambahan? Ya, baik, terima kasih. Salam Rahayu. Kali ini saya dengan tidak asing lagi, Cakra Panorama Channel yang dari Mojokerto, collab dengan saya akan mengulas sejarah prasasti Cungrang. Ikuti video-video kami berikut ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama Channel dan Edi Susanta 28. Kali ini kami bersama Ibu Ana selaku juru pelihara atau juru kunci prasasti Cungrang. Nanti seperti apa penjelasan beliau nanti akan disampaikan secara detail sejarahnya atau yang tertuang, yang tertulis di prasasti. Monggo Pak Edi, barangkali ada. Ya, sebenarnya mohon maaf Mbak Ana, minta waktunya sebentar. Mbak Ana izin, silahkan menjelaskan prasasti Cungrang ini. Karena apa? Untuk siswa-siswa Pusdikbud kan pernah juga kalau latihan pasti istirahatnya di sini. Gimana Mbak Ana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edin mengizinkan saya untuk menerangkan terkait masalah Cungrang itu bagaimana, terkait masalah napa nggih, siswa waktu dari Brimob dulu itu sering kesini ya Pak ya. Nggih. Saya pertama mau menjelaskan masalah prasasti Cungrang sendiri. Prasasti Cungrang sendiri ini salah satu peninggalan dari Rakai Hino Empu Sendok yang waktu itu ada di dinasti Isyana di tahun 850 Masehi atau 851 Saka atau 929 Masehi, yang waktu itu beliau membuat dinasti sendiri setelah beliau berpindah dari kerajaan Medang kemudian ke Jawa Timur, dan beliau membuat dinasti sendiri namanya dinasti Isyana. Ngaten nggih Mas Cakang nggih. Salah satu yang bisa diselamatkan ataupun masih ada sampai sekarang itu peninggalan beliau, salah satunya adalah prasasti Cungrang. Nah, prasasti Cungrang sendiri isinya adalah yang setelah ada penelitian juga secara turun temurun itu kami sangat, tapi saya menjelaskan ini secara arkeolog ya Pak, setelah ada penelitian. Kalau di sini itu adalah daerah yang diistimewakan oleh Baginda Empu Sendok
daerah yang dibebaskan pajak waktu itu dan daerah Sima ya Pak ya. Perdikan nggih. Jadi masyarakat di sini itu ada sesuatu yang yang disenangi oleh Sri Baginda Empu Sendok dan Permaisuri. Nah, di sini itu kemudian ya sekilas seperti itu. Yang kedua, saya mau menerangkan untuk para siswa. Para siswa itu kalau dulu Pak ya, selama bertahun-tahun itu siswa kalau mau menuju pelatihan jalan ke Penanggungan, para siswa itu biasanya kumpul di sini dulu Pak. Nah, begitu. Kemudian setelah beberapa tahun ini kok kami lihat belum ada yang seperti itu lagi. Nah, tapi kalau secara turun-temurun, biarpun tidak siswa ataupun orang-orang yang mau ke Gunung Penanggungan, itu memang seyogyanya dari keturunan kami itu menganjurkan untuk ke Prasasti Jonggrang dulu, begitu. Kalau orang-orang dulu itu menyebutnya itu istirahat ataupun untuk mendamaikan diri dulu di sini, baru untuk melangkah ke Gunung Pawitra. Ya, Gunung Penanggungan, seperti itu Pak. Masakah dari ada Pertama kali prasasti ini ditemukan pertama kali itu di dalam tanah atau sudah berdiri gitu? Kalau yang selama ini kami ikuti secara turun-temurun itu prasasti sudah berdiri Mas. Sudah berdiri? Iya. Jadi di sekitar prasasti ada ditemukan sebuah benda bersejarah lainnya Bu Ana? Sebenarnya dulu ada. Di tahun 1900 kurang lebih ya 87 atau 88 itu hilang Mas. Di sebelah ini. Ada sebelah sini. Patung atau Sebuah patung. Patung berarti arca ya Bu? Iya, arca. Arca Wisnu atau arca? Bukan. Waktu itu kalau tidak salah itu semacam Drwapala. Cuman di bawahnya itu ada lubang Mas. Ada lubang seperti untuk pengairan ya. Nah, di sini juga kan menyebutkan untuk menyelamatkan pengairan di bawah Gunung Pawitra. Seperti itu. Jadi selain patung tadi, saya melihat kan di sekitar sini ada temuan seperti lumpang atau apa itu. Itu memang dari dulu sudah ada ya. Kalau lumpang ini sengaja memang tidak kami taruh ada di sini dulu ya Mas ya. Ini sekedar koleksi keluarga, tapi memang secara turun-temurun kami miliki gitu. Nah, sekarang sudah kayak kembalikan ke sini. Untuk sejarahnya kami masih belum berani untuk mengungkapkan masalah lumpang yang ini. Bu, ini ada makam ya Bu ya? Ini makam sinten Bu? Yang ini? Iya. Sebenarnya ini petilasan Mas. Petilasan. Jadi kejadiannya di tahun 1965 itu kan ada pergerakan G30 SPKI ya. 30 SPK itu yang dimana di daerah sini sebenarnya itu banyak situs Pak. Di daerah Sukji sini ada, sebelah sana juga ada. Daerah Pakem, setiap pedukuhan itu sebenarnya ada situs-situs. Kemudian ada satu pergerakan dari beberapa oknum. Beberapa oknum itu yang menghancurkan beberapa situs yang ada, yang disinyalir bertolakan dengan paham mereka. Tapi mungkin itu dinaungi mungkin dengan oknum yang tidak bertanggung jawab nggih. Alhamdulillahnya di sini kenapa bisa diselamatkan, waktu itu memang ada sedikit
bukan sedikit, memang perjuangan mati-matian dari pihak keluarga kontra dengan beberapa orang tersebut menyelamatkan prasasti ini. Nah, waktu itu mau dihancurkan memang Pak. Alhamdulillah dari pihak sesepuh bisa menyelamatkan. Di situ kami dan keluarga memang orang Muslim ya Pak ya. Cuman kami di sini itu bukan untuk menyembah atau apa. Di sini itu memang dari leluhur besok tadi tetenger. Ya, sekarang sudah kejadian memang jadi tetengernya Pasuruan ya Pak nggih. Nah, di situ kemudian dari pihak keluarga waktu itu ayo nggawe petilasan, nek nduk kene iki duduk digawe wong Hindu tok, bukan dipakai golongan tertentu saja, dipakai orang Muslim monggo, dipakai orang Nasrani atau Hindu atau Buddha monggo. Nah, dan Pak, jadi intinya visi dari keluarga waktu itu ayo saling guyub, ngoten Pak. Ceritanya seperti itu Mas. Terus ini Mbak Ana, ini bisa dijelaskan Mbak Ana, ini peninggalan kalau ini peninggalannya saya tidak gini Pak nggih, yang saya tidak bisa mengkaitkan ini antara ini dengan ini, tidak berani ya Pak ya. Cuman kalau dari pihak keluarga itu memang secara turun-temurun itu banyak koleksi yang seperti ini Pak, dan tidak boleh dikeluarkan atau dijual belikan. Jadi kalau seumpamanya ada ritual atau apa itu kami memakai barang-barang yang tersedia di rumah, seperti keris, seperti tombak, itu kan salah satu dari budaya ya Pak ya. Dan itu permintaan dari leluhur, tidak dikeluarkan atau diperjualbelikan, tetap di rumah. Ini peninggalan juga Mbak peninggalan ya? Juga, tapi untuk masanya ini kan sudah 1092 tahun. Oh, ini sudah 1092 tahun. Abad 10. Abad 910. 49 nggih. Jadi sudah berumur segitu tak banyak ya Pak ya. Dan alhamdulillahnya kita masih bisa menikmati keelokan teks dari para leluhur kita ya Mas Cakra ya. Tahun 1092 tahun yang lalu sudah ada aksara yang segitu eloknya ya Pak ya. Seperti itu. Dan kalau dibilang kita dulu itu mungkin Mas Cakranya juga belajar masalah untuk pembelokan atau pembodohan sejarah tentang masyarakat kita, atau memang dulu ada Pak, di masa Jepang, di masa Belanda ada permintaan dari beberapa petinggi Jepang dan petinggi Belanda, mereka mau mengambil ini. Mbah saya secara turun-temurun kan juga menjadi lurah ya Pak ya di sini, seperti itu. Cuman dari keluarga sendiri tidak memperbolehkan, amanah tetap dipegang. Jadi ini tidak boleh dirubah-rubah ya seperti ini. Cuman yang berubah bangunan saja. Bangunan, ya. Jadi tetap hanya bangunan yang berubah. Yang berubah cuman bangunan. Alhamdulillahnya dari beberapa bantuan saudara, waktu itu saudara kami yang masih satu keturunan itu ada yang membantu beliaunya waktu itu mempunyai pabrik rokok, itu ikut membantu bangunan ini. Kalau dulu cuma cungkup saja Pak. Oh dulu cungkup Mbak. Cukup biasa. Terus tamu-tamunya Mbak dari mana saja Mbak? Tamu-tamunya alhamdulillah kalau sekarang mungkin dari via online, via internet bisa ya Pak ya, dan mereka antusias kepingin mengetahui secara aslinya, secara aslinya. Kalau memang sekilas kita lihat cuman
batu. Batu. Ada Iya. tulisannya. Cuman kalau dilihat secara detail lagi, secara lebih dekat lagi itu keelokan Keelokannya, aksaranya. aksaranya itu. Ngoten Kemarin niku. saya sempat juga di Nganjuk di tengah alas, di tengah gunung, bersepeda sekitar 1 jam dan medannya sangat berat, juga ada prasasti seperti ini. Itu juga diperkirakan dari Empu Sendok dan aksaranya sama, tapi isi dalamnya saya kurang tahu. Kalau boleh tahu prasasti napa niku Mas? Di Bangli, prasasti Bangli, Bangli, Bangli Nganjuk, Nganjuk nggih. Bangli Nganjuk. Tapi ada aksara Jawa. Iya, seperti ini. Diperkirakan juga dari era Empu Sendok atau bisa juga dari Raja Erlangga. Erlangga. Ternyata kalau ini kita bicara Watu Kosek juga masih dalam satu kabupaten dengan Pasuruan nggih. Satu juga kecamatan. Satu kecamatan Gempol. Gempol. Kita beda bukit, satu bukit Ya, mawon. tinggal melangkah aja, Mbak Ana ya. Ngaten. Tadi nggih ini Masih. nanti ke ini. nggih, bersebelahan. Kalau Watu Kosek itu kan tapas batal antara Pasuruan Pasuruan dengan dan Mojokerto Mojokerto, nggih Pak ya. nggih. Kalau kita lihat dari sejarahnya ya Mas ya, kalau Pasuruan nggih, Pasuruan itu peradabannya lebih tua. Lebih tua. Tua. Sebelum ada Majapahit, sebelum ada Singosari, itu Pasuruan sudah ada. Ada. Cikal bakal bakalnya kerajaan di Jawa. Jadi dari Empu Sendok yang pindah ke Jawa Timur. Jadi gini Mbak Ana, besok masalah untuk ke depan barangkali ada siswa ya, karena kalau setahu saya Mbak siswa yang istilah di sini itu siswa pembentukan yang tujuannya ke penanggungan. Untuk sementara kan siswanya ke Gunung Lirang. Gunung Lirang. Ini kita sampaikan ke bagian yang terkait biar di rekomendasikan atau yang biar di istilahnya nguri-nguri budaya kan gitu, nggih. biar tahu oh sifat seperti ini. Kalau Buduk itu ada di sini, ada jembatan tetek, tahunya jembatan tetek Mbak. Ya. Untuk yang di Candi Prasasti Congkrang kan belum banyak yang paham. Jadi besok nggih. bisa di sampaikan Mbak, nanti yang kita laporkan. Mungkin Ya. sudah. Tadi kalau sedikit panggilan jiwa nggih Mas, kalau dari saya dan keluarga, memang selama ini kan memang yang paling dikenal masyarakat itu kan belahan. Ya, Padahal yang lebih tua dari belahan sendiri ada. ada. Kalau belahan itu kan Gabungan. peninggalan dari Erlangga, Singosari. Raja Erlangga. Nggih. Singosari. Singosari. Singosari, sedangkan Singosari anak buyutnya dari Empu Sendok. Empu Sendok. Oh, Empu Sendok. Awal peradaban dari Awal peradaban. Peradabannya. Jadi paling tua di sini Pak. Jadi nggih, untuk Jawa Timur ya Mas ya. Untuk Jawa Timur. Jadi nggih, kalau boleh ini sekedar permintaan dari pihak keluarga, ya mbok diterno dhisik nang sing tuwa. Oh, rinding banget. Diteraken nggih nang sing tuwa riyen, baru nanti melangkah ke anak turunnya. Iya ya Mbak ya, diperhatikan nanti segera saya sampaikan saya laporkan ke beliau-beliau yang berkompeten Mbak. Kenapa? Kalau di Watu Kosek itu Mbak yang tahu atau yang paham dengan sejarah dulu itu Pak Sunawi. Dulu kan pernah Pak Sunawi juga menjelaskan di sini, mungkin sama Mbak Ana juga berapa tahun yang lalu Mbak Nggih. tentang sumber tetek, kemudian Candi Congkrang ya, juga Candi Congkrang. Iya, prasasti Waktu Congkrang. kapan itu ya? Saya juga pengasuh Mbak mau diarahkan ke sini. Nah, terus di dekat Surya sana Mbak juga ada tuh monumen. Yang Prigen atau Oh, yang Prigen. Surya Gudang Garam Surya. itu ada di Kali Putih ya Kali Pak Putih ya. betul. Kan ada monumen juga itu Mbak. Iya. Berarti malah Pak Tiras basis mana Pak Tiras itu paham. Nah, kita dikenalkan. Nggih. Cukup. Tutup. Oke, sobat Cakra Panorama, terima kasih
saat ini kesimpulannya dari penjelasan Bu Ana selaku juru kunci, yaitu situs Cunggrang, yaitu peninggalan dari Empu Sendok. Jadi mungkin diperkirakan usianya ini sudah 1000 tahun. Jadi mulai dari abad 9. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.